Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pimpinan puji-pujian pada kesempatan pagi hari ini dengan dilayani Ibu Valia dengan rekan-rekannya. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan Pendeta Susi Raswati dengan mengambil tema Hidupku Bukannya Aku Lagi, Galatia pasal 2 ayat 15 ayat yang ke-21. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semuanya. Menyerahkan kepada pimpinan pujian. Shalom. 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 Puji Tuhan, bersyukur untuk hari ini. Kalau kita masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan, kita mau naikkan satu lagu pujian bagi Allah yang mulia, disambung Kau Allah yang besar. Sujud di hadapan
Kita mau katakan kau Allah yang besar. Layak kami agungkan Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Kami siap Bapa untuk memuji-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami mulai kebaktian kami pada pagi hari ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Kita mau lihat kanan, kiri, depan, belakang. Kita mau sampaikan Tuhan Yesus memberkati. Kita mau naikkan satu lagu pujian, Kasih Allah Tak Berkesudahan. Mari semua sorakan haleluya. Kita percaya sukacita Tuhan melimpah. Kita bermazmur ya, meninggikan Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya ku
masih dengan berdiri ya. Kita mau naikkan Hidupku Takkan Sama. Kita mau nyanyi ini bagi dia. Kita mau tepuk tangan nyanyi Tuhan. Dia adalah satu-satunya sumber dari segalanya. Dari segalanya, Kau kebenaran yang selalu benar, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Silakan jemaat duduk kembali. Hari ini tema firman Tuhan adalah diambil dari Galatia 2 ayat 15 sampai 21.
di mana di ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena Dia, hidup kita takkan sama. Ada amin Bapak Ibu? Ya Tuhan, kita mau naikkan satu lagu pujian, aman di tangan Yesus disambung dengan hidupku bukannya aku lagi. Rasa jiwaku dan
dengan Tuhan, hidup kita bukan hidup kita lagi ya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya undang Jemaat Bangkit berdiri kembali, kita mau naikkan satu lagu pujian, Bukti Kebesaran-Mu. Kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. kepada hambanya Ibu Pendeta Susi Raswanti. Bersyukur, biarlah hidup kami boleh menjadi berkat. Hidup kami boleh menjadi keagungan bagi nama-Mu ya Tuhan. Karena kami menyadari siapakah kami. Hidup kami bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi ini kami boleh kembali beribadah dalam rumah-Mu ya Tuhan. Kami boleh kembali memuji nama Tuhan. Engkau yang layak menerima puji dan sembah kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bila firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Di dalam segala keterbatasannya, bila hamba boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang siap mendengarkannya. Kami bersyukur pagi ini ya Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan Roh Kudus yang akan memberikan pertolongan,
hikmat, pengurapan atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, puji Tuhan. Kita semua boleh bersama-sama beribadah dan boleh kembali bersama-sama melayani Tuhan. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Kita akan sama-sama membuka bagian firman Tuhan di dalam surat Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua, di dalam ayat yang ke-15 hingga yang ke-21. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai dengan 21, demikian bunyi firman Tuhan. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, tentunya setiap orang punya moto, punya satu tujuan di dalam hidup ini. Ketika seseorang tidak punya tujuan, tidak punya moto, Bapak Ibu, tentunya itu yang akan membuat kita ini menjadi asal-asalan di dalam mengisi hidup ini. Kita bersyukur kalau kebenaran firman Tuhan memberikan satu tema pada pagi hari ini adalah hidupku bukannya aku lagi. Saya teringat ketika tahun 87 saya masuk sekolah Alkitab, Bapak Ibu. Dan waktu di sekolah Alkitab itu, di hari terakhir kami akan menyelesaikan masa orientasi, maka kakak senior menyediakan satu peti mati begitu ya. Ini ada seorang temanmu yang mati hari ini, tadi pagi hari. Kami pikir-pikir siapa ya, nggak ada pengumuman sakit, nggak ada apa-apa, kok tiba-tiba diumumkan ada yang meninggal. Kemudian kakak tingkat langsung berkata, ayo kita akan lihat satu persatu, nggak boleh rame-rame ngelihat peti siapa yang mati di sana. Kemudian sambil diiringi dengan satu pujian, adapun hidupku ini, adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Kami berbaris sambil jalan satu-satu dengan ada jaraknya. Kami bingung Bapak Ibu, siapa sih yang mati ya? Sampai dinyanyikan adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Kemudian setelah di sana kita sampai satu-satu melihat di peti itu, ternyata dalam peti itu ada kaca, Bapak Ibu, disediakan kaca ya. Ada kaca cermin begitu, dan waktu kita menengok ke dalam, oh yang mati adalah diri kita. Jadi setiap orang-orang yang melihat di dalam cermin itu dirinya sendiri yang mati. Nah Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita tahu bahwa ketika kita hidup pada saat ini, seringkali keakuan kita, ego kita seringkali hidup untuk kepuasan diri kita. Kita hidup kadang-kadang untuk
membuktikan diri kita ini siapa, jati diri kita yang sebenarnya. Dan kadang-kadang kita hidup hanya untuk cinta diri kita sendiri. Bapak Ibu, seberapa banyak ketika kita semua hidup di dalam dunia ini, apa sih yang menjadi tujuan dan rencana kita? Rasul Paulus mengatakan ketika aku hidup di dunia ini untuk memberi buah, hidup untuk memberi hasil, ada sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Ketika kita yakin bahwa hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Aku hidup untuk berbuah, berarti bisa dinikmati oleh setiap orang. Bapak Ibu yang kekasih, kita melihat satu bagian daripada firman Tuhan. Kalau menjadi satu latar belakang Bapak Ibu, bagaimana kehidupan daripada orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi satu cermin, satu pertimbangan di mana Rasul Paulus kemudian menyatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yang menjadi satu latar belakang adalah ketika kita melihat di dalam ayat 11 sampai dengan yang ke-14, maka di sana adanya satu kemunafikan di dalam kelompok-kelompok orang-orang Yahudi yang mengaku diri sudah mentaati sedemikian rupa hukum Taurat, hukum yang diberikan Allah, di mana kita bisa melihat di sana mereka munafik ya. Kalau dalam ayat yang ke-13 dikatakan, dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik. Jadi adanya kemunafikan di mana orang-orang menyadari bahwa dirinya mungkin lebih baik dari orang lain. Munafik di sini adalah seorang yang bertindak tidak selaras dengan apa yang diyakini dalam kebenarannya, dan seakan-akan dia melihat bahwa sesuatu hal dia melakukan hanya untuk menyenangkan orang lain, dan kemudian dikatakan bahwa keinginannya sesuatu hal yang merasa bahwa sesuatu itu tidak benar-benar ya. Jadi kalau kita melihat ada satu kata kemunafikan itu adalah tidak selaras, tidak konsisten ya, di mana motivasinya adalah keinginan yang tidak benar dan tidak wajar, yang seolah-olah hanya mau menyenangkan orang lain. Kalau kita bisa melihat bagaimana banyak pemimpin-pemimpin rohani juga melakukan hal yang sama. Kemunafikan terjadi, apa yang dianggap benar tetapi kemudian dilakukannya hanya untuk seolah-olah menyenangkan orang lain. Di sana ada Kefas dan Barnabas juga jatuh di dalam godaan ini Bapak Ibu, jatuh di dalam kemunafikan yang seolah-olah mereka sudah memegang secara ketat adat Yahudi pada waktu itu, dan memberikan diri bahwa meyakinkan diri bahwa kedua-duanya adalah benar di hadapan Tuhan. Tetapi apakah demikian? Banyak di antara kita juga pemimpin rohani yang menganggap seolah-olah sudah benar, lebih baik dari yang lain, bukan? Tetapi justru sebenarnya kehidupan mereka tidak selaras dengan apa yang mereka yakini. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita baca dalam ayat yang ke-16, maka dikatakan di sana, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kehidupan legalisme ya, legalisme. Jadi di sana ditekankan tentang ketaatan akan pelaturan ataupun ketaatan kepada hukum Taurat itu sendiri. Semakin seorang taat kepada hukum, maka orang tersebut semakin saleh. Itu ukuran legalisme Bapak Ibu. Tetapi toh ternyata bukanlah yang menjadi ukuran kita benar, kita saleh. Itu karena kita melakukan semakin banyak hukum yang ditentukan Tuhan, maka kita menjadi orang yang saleh. Itulah penganut legalistik atau legalisme. Dan yang terakhir kalau kita lihat di dalam ayat 17 sampai 18, tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Yang ketiga adalah orang-orang antinomian. Apa itu antinomian di sini? Antinomianisme ini adalah anti itu kan melawan. Nomos itu adalah hukum. Berarti antinomianisme di sini adalah mengajarkan bahwa orang Kristen yang sudah dibebaskan dari hukum Taurat
bisa menikmati kebebasan penuh di dalam Kristus. Jadi mereka bisa melakukan apapun karena mereka berkata, aku sudah melakukan hukum Taurat. Jadi ketika kita bisa melakukan apapun, itu tidak membahayakan keselamatan. Nah, itulah kelompok-kelompok antinomianisme ya. Jadi ada legalisme, kemudian ada orang-orang yang munafik. Tetapi apa sih yang menjadi satu peneguran daripada Rasul Paulus? Rasul Paulus dengan tegas memberikan satu contoh bagaimana kehidupan di dalam Kristus, kehidupan yang berpusat pada Injil, bukan lagi kepada hukum Taurat, bukan lagi kepada peraturan-peraturan, tetapi kepada firman Tuhan itu sendiri ya. Kita melihat bahwa ada satu perubahan yang Rasul Paulus inginkan, Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat, aku telah mati untuk hukum Taurat dan untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Jadi rencana daripada Rasul Paulus menulis surat ini adalah supaya kita hidup untuk Allah. Supaya kita hidup bukan untuk kita diri sendiri, tetapi untuk Allah. Ada satu perubahan Bapak Ibu, bagaimana dalam kehidupan itu saya tadi katakan, banyak orang hidup hanya untuk kepuasan diri sendiri, banyak orang hidup hanya untuk menyatakan jati diri ini, aku ini siapa, begitu. Tapi ada juga orang-orang yang cinta diri kita sendiri. Kalau aku melakukan ini, wah pasti akulah yang akan dapat nama, begitu ya. Jadi tujuannya bukan lagi untuk Tuhan, tetapi untuk diri sendiri. Kalau aku melakukan ini, apa kata orang ya? Wah pasti orang-orang akan mulai memuji aku, pasti orang-orang akan memuja-muja aku, meninggikan namaku. Wah itu yang menjadi tujuan, di mana semua pusatnya adalah ke akunya, ke egonya, ke dirinya sendiri. Tetapi justru Rasul Paulus katakan, semuanya itu aku mati untuk hukum Taurat. Yang berpusat pada ego, yang berpusat ini loh diriku mampu melakukan semua hukum itu. Sehingga Bapak Ibu kalau dengan panjang lebar Rasul Paulus menuliskan di dalam Filipi pasal yang ketiga, itu adalah hal yang luar biasa ya. Rasul Paulus dengan terus terang berkata di sana, di dalam Filipi 3 ayat 11, dalam hal ini tiada lagi orang Yahudi, orang Yunani, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar, orang skit, budak ataupun orang merdeka, tapi Kristus adalah satu di antara semuanya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah dikuduskan dan dikasihi, karena belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah seorang dengan yang lain dan seterusnya. Kenakanlah kasih. Nah, ini satu perintah Tuhan, di mana kemudian saya salah baca di Kolose ya, maaf. Nah, Filipi pasal 3 Bapak Ibu, saya salah baca di Kolose malah. Filipi pasal 3, di sini dikatakan Rasul Paulus dalam ayat yang ke-4b. Jika ada orang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Luar biasa itu Paulus. Tentang kebenaran mentaati hukum Taurat, Rasul Paulus katakan, aku tidak bercacat. Rasul Paulus seorang yang luar biasa di dalam mentaati hukum Taurat. Dan kemudian Bapak Ibu, namun ternyata firman Tuhan, Rasul Paulus katakan, tapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Rasul Paulus mengatakan bahwa apa sih semua artinya itu? Ketika aku sudah melakukan setiap hukum Taurat, itu hanya untuk kebanggaan diriku. Tetapi ternyata setelah aku mengenal Kristus, apa yang merupakan keuntungan bagiku, apa yang merupakan kebanggaan diriku, dikatakan semuanya kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatunya kuanggap rugi, karena pengenalan kepada Kristus itu adalah lebih mulia dari semuanya. Luar biasa Bapak Ibu. Rasul Paulus punya ketetapan, ketika aku sudah mentaati setiap hukum, tetapi kemudian pengenalan akan Kristus itu yang lebih mulia. Nah Bapak Ibu yang kekasih, kemudian di sana, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan kuanggap sampah
supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan karena kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan karena kebenaran, karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Bapak Ibu yang kekasih, Rasul Paulus sendiri menyaksikan bagaimana setiap ketika dia merasakan aku sudah mentaati semua hukum, aku tidak bercacat, berarti semua hukum yang Tuhan sudah tetapkan dia sudah bisa melakukan. Tetapi ternyata semuanya dikatakan, semuanya itu kuanggap rugi karena Kristus. Karena sebenarnya setiap orang mencapai kesempurnaan, setiap orang mencapai apa yang disebut dengan keselamatan, itu karena bukan melakukan hukum Taurat, tetapi semuanya karena kasih karunia Allah, karena dirinya sudah disalibkan dengan Kristus. Apa artinya disalibkan dengan Kristus, Bapak Ibu? Kita yakin bahwa kita semua memiliki hidup yang lama. Siapa hidup lama kita? Hidup lama kita yang tadi saya katakan semua berporos kepada si akunya. Tetapi ketika kita hidup baru, bukan lagi si akunya, akunya mati, tetapi yang ada adalah Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, itulah ketika kita disalibkan dengan Kristus, dikatakan hidup lama kita turut disalibkan dengan Dia yang mati, disalib. Tetapi kemudian pada hari yang ketiga Dia bangkit, kita semua dibangkitkan menjadi manusia-manusia yang lahir baru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tanpa kita mematikan manusia lama kita, maka manusia baru itu tidak mungkin bangkit atau tidak mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang kekasih, dikatakan aku sudah mati untuk hukum Taurat oleh hukum Taurat, supaya karena aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Mungkin kita berkata, aku kan hidup. Terus dikatakan kok Kristus yang hidup ya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, karena tadi saya kasih gambaran bahwa ketika Kristus disalibkan, kita ikut disalibkan di sana. Manusia lama kita ikut disalibkan di sana, Bapak Ibu. Ketika seseorang belum pernah menyalibkan hidup lamanya, dia tidak mungkin akan menjadi manusia yang baru, yaitu bahwa Kristus yang hidup di dalam dirinya. Sehingga kita akan melihat bersama-sama apa sih gaya hidup orang-orang yang menyatakan diri aku hidup bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, yaitu tentunya gaya hidup orang-orang yang berpusat kepada Injil Kristus. Kristus yang utama, pusat hidupnya, tujuan hidupnya adalah Kristus Tuhan yang sudah menyelamatkan dirinya, yang sudah mati untuk hidupnya. Dia akan berorientasi kepada Dia. Sehingga yang pertama kita pelajari dalam ayat yang ke-19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Kita garis bawahi kata aku hidup untuk Allah. Konsep hidup ketika kita sudah disalibkan bersama-sama Kristus adalah kita hidup untuk Allah. Hidup kita diperuntukkan untuk Allah. Kalau hidup kita adalah untuk Allah, berarti apa Bapak Ibu? Kita hidup untuk Allah. Berarti apakah punya kita lagi? Enggak ya Bapak Ibu ya. Kalau zaman dahulu ada budak Bapak Ibu ya. Dan ketika budak-budak itu bisa dibeli oleh tuannya Bapak Ibu. Ketika seorang tuan bisa membeli budak itu seharga yang ditentukan, maka budak itu menjadi milik si tuan. Si tuan mau apa-apakan untuk budak itu adalah hak tuan itu. Karena apa? Budak itu sudah dibeli oleh tuan. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu, kita semua sebenarnya sudah dibeli oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan kematiannya di kayu salib. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan bahwa kita sudah lunas dibayar. Dibayar oleh kematian Kristus Yesus di kayu salib. Kita sudah lunas dibayar. Itulah sebabnya kita tidak menjadi atau kita tidak punya hak atas diri kita sendiri. Tetapi kita sudah milik Tuhan yang sudah menebus kita Bapak Ibu. Sama seperti zaman dahulu ketika seorang budak dibeli oleh seorang tuan, budak itu menjadi milik tuan itu. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ketika kita sudah dibeli oleh darah Kristus,
berarti hidup kita adalah miliknya Kristus. Bukan lagi milik kita Bapak Ibu, tetapi milik Kristus. Kalau kita yakini bahwa hidup kita adalah milik Kristus, maka kita tahu Bapak Ibu, hal itu akan menolong kita untuk menjalani hidup ini tanpa takut, sekalipun banyak tantangan. Karena hidup ini milik Kristus. Kalau Kristus memiliki kita Bapak Ibu, layakkah kita takut? Akan terjadi apapun kita nggak mungkin takut, karena kita sudah menjadi milik Kristus. Nggak perlu takut Bapak Ibu. Sama seperti mungkin Bapak Ibu ya sudah membeli barang, misalnya barang HP Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah membeli HP itu mau Bapak Ibu mungkin buang, Bapak Ibu rusak, Bapak Ibu berikan kepada seseorang, itu adalah hak kita, benar nggak? Karena itu kita sudah membelinya. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ketika Tuhan sudah memiliki kita, maka Dia tidak mungkin akan merusak kita, tidak mungkin Dia akan membiarkan kita celaka, tidak mungkin membiarkan kita ini di dalam setiap kesusahan seorang diri, tetapi Dia akan merasakan, Dia akan turut, Dia akan menyertai kita Bapak Ibu ya. Dia akan menolong kita menjalani hidup ini. Tidak dibiarkannya kita menjalani hidup ini Bapak Ibu, karena kita tahu, kita sadar hidup ini bukan milik kita. Kita nggak perlu takut karena ada Kristus dalam hidup kita. Hidup ini bukan diri kita lagi Bapak Ibu, tetapi milik Tuhan. Tuhan yang berkuasa penuh atas hidup kita. Dia menguasai seluruh aspek kehidupan kita, sehingga tidak perlu lagi kita takut menjalani hidup ini. Yang kedua, kita tahu ketika hidup ini diperuntukkan bagi Allah, berarti kita juga tahu hidup ini adalah milik Tuhan. Dan ketika tahu hidup ini milik Tuhan, maka kita akan bertanggung jawab penuh bahwa setiap pemberian, setiap apapun yang kita miliki adalah semuanya kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Termasuk talenta kita Bapak Ibu. Apapun yang sudah Tuhan berikan untuk kita, termasuk talenta kita, itu adalah milik Tuhan. Dan kita harus bertanggung jawabkan semuanya itu untuk Tuhan Bapak Ibu. Mungkin banyak orang-orang berkata, aku kan punya talenta ini karena kemampuanku, karena aku sudah berlatih, aku sudah begini begitu. Tetapi sadarlah Bapak Ibu bahwa talenta itu adalah pemberian Tuhan. Dan ketika talenta itu sudah diberikan kepada kita, kita bertanggung jawab penuh dengan talenta yang Tuhan berikan. Jangan seperti hamba yang jahat Bapak Ibu, diberi talenta itu tidak dikembangkan, malah dikubur dalam-dalam. Tetapi hamba yang setia, dia mengembangkan talenta itu. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu kita bertanggung jawab untuk semua pemberian Tuhan, karena hidup kita milik Tuhan. Apapun yang ada dalam kehidupan kita, seluruh aspek, termasuk di dalamnya talenta kita, itu harus kita persembahkan untuk Tuhan. Dan kemudian kalau kita yakin bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, Tuhan ada dalam kehidupan kita ya. Tadi dikatakan bahwa kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita benar-benar hidup untuk Tuhan, apakah kita tetap hidup di dalam dosa? Tentunya tidak Bapak Ibu. Karena kita yakini aku hidup untuk Tuhan. Kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan ketika kita yakini bahwa hidup ini kupersembahkan untuk Tuhan, masihkah kita mau hidup di dalam dosa? Masihkah kita mau jatuh bangun di dalam dosa? Yang dulu hidup lama kita suka berbohong, suka menipu orang, suka mungkin menjelek-jelekan orang, suka berzina, suka cabul, suka melakukan apa saja. Tetapi pada saat kita sudah mengalami hidup yang baru, hidup lama kita sudah disalibkan bersama Kristus, maka hidup yang baru kita persembahkan untuk Tuhan. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa yang terus-menerus kita lakukan setiap saat Bapak Ibu. Tetapi kita tahu kita mau persembahkan hidup kita, hidup yang kudus, hidup yang benar-benar menyukakan hati Tuhan. Itulah sebabnya kita mau memberikan hidup kita untuk Allah, karena Allah sudah membeli kita dengan darahnya yang mahal. Kalau kita sadar dan yakini itu, kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Apakah kita sadar bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, dan kita tidak lagi main-main dengan dosa, tapi kita mau persembahkan hidup yang kudus, hidup yang berkenan kepadanya. Nah Bapak Ibu, yang kedua dikatakan di dalam ayat yang ke-20, aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup
di dalam aku. Kristus hidup di dalam aku. Tadi hidup untuk Tuhan, ya dikatakan. Namun dikatakan aku telah disalibkan dengan Kristus, ya, supaya aku hidup untuk Tuhan, tadi yang pertama. Dan yang kedua dikatakan supaya Kristus hidup di dalam aku. Kalau Kristus hidup di dalam kita, Bapak Ibu, berarti Kristus yang menguasai kehidupan kita. Kristus hidup di dalam aku. Hidup kita dikuasai oleh Kristus. Kristus yang sudah menghidupkan kita, Dia juga yang akan mengontrol kehidupan kita. Dia yang akan mengarahkan hidup kita. Kita bersyukur Bapak Ibu kalau kita melihat bahwa ketika kita hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita menyadari ayat ini Bapak Ibu, hidup kita bukannya kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kristus yang hidup di dalam diri kita. Dialah yang mengontrol penuh kehidupan kita. Dialah yang mengarahkan hidup kita, sehingga kita hanya tinggal melakukannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, luar biasa. Ketika Rasul Paulus memberikan satu gambaran, yang dahulu kita menjadi orang-orang Kristen yang munafik, mungkin hidup hanya untuk berpusat pada diri sendiri, jati dirinya sendiri, cinta dirinya sendiri. Tetapi setelah kita hidup di dalam Kristus, kita disalibkan, hidup lama kita bersama Kristus, bangkit menjadi hidup yang baru. Hidup yang baru, maka berarti dikatakan hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi hidup untuk Allah. Dan yang kedua, hidup kita, Kristus sendiri yang hidup di dalam kita. Dengan kata lain, hidup kita dikuasai oleh Kristus. Nah Bapak Ibu yang kekasih, saya akan memberikan beberapa contoh, ya, di mana kita melihat dari diri Rasul Paulus sendiri, ya. Tadi saya sudah memberikan pembukaan bagaimana Rasul Paulus yang membanggakan dirinya, tetapi kemudian dia benar-benar bukan lagi dirinya sendiri, tapi untuk Kristus. Nah Bapak Ibu, mungkin secara pemikiran Rasul Paulus di dalam melakukan hukum Taurat dikatakan aku tidak bercacat, tetapi ternyata dia juga berdosa. Benar nggak Bapak Ibu? Dia adalah pembunuh. Bagaimana banyak orang-orang Kristen yang dibunuh, tetapi pada akhirnya dia sungguh-sungguh bertaubat. Dia sungguh-sungguh tidak lagi melakukan itu, tetapi hidup matinya untuk Kristus, sampai dia rela dipenjara sekalipun mati untuk Kristus. Dan dalam 2 Timotius dikatakan aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku sudah memelihara iman. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Rasul Paulus memberikan setiap kita satu gambaran. Apakah benar-benar hidup kita adalah hidup yang bukan untuk diri kita sendiri, tetapi hidup untuk Allah dan Kristus yang hidup di dalam kita. Ada satu kisah Bapak Ibu, seorang bernama Josh Muller. Dia adalah seorang pendiri panti asuhan yang luar biasa Bapak Ibu, ya. Ribuan anak-anak dipelihara di sana. Dan sebelum Josh Muller menjadi seorang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sejak kecil Josh Muller itu dikenal sebagai seorang penipu. Dia seorang yang suka mencuri Bapak Ibu. Ketika waktu kecil ayahnya berkata, "Josh, kamu mengambil uang ayah?" Dia katakan, "Tidak, aku enggak mengambil." Tetapi sebenarnya ayahnya tahu kalau si Josh ini adalah yang mencuri, yang mengambil uang ayahnya. Tetapi kemudian sejalannya waktu Bapak Ibu, terus sampai dia remaja Bapak Ibu, dia melakukan pencurian dan sebagainya. Dia dengan akalnya memikirkan bagaimana dia bisa berusaha untuk hidupnya ini apa yang dia mau bisa dia lakukan, dia bisa menerimanya begitu, ya. Dia bisa banyak hal yang sudah dia lakukan, termasuk penipuan, ya. Dia mencuri dan sebagainya. Namun kemudian Bapak Ibu, apa yang mengubah dia ketika Josh Muller yang seorang penipu, seorang pencuri, bisa diubahkan Tuhan. Kemudian karena perjumpaannya dengan Kristus secara pribadi, itulah yang mengubah kehidupannya. Dia menyadari setiap dosa dan kesalahannya, hidupnya diubahkan, dan dia mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Kemudian dia katakan, hidupku yang sekarang, yang dulu adalah untuk kepentingan diriku sendiri. Kalau aku tidak punya dia akan berusaha untuk mengambil milik orang lain dan sebagainya. Semua berpusat kepada aku. Tetapi setelah aku berjumpa dengan Kristus, hidupku bukannya aku lagi. Aku mau jadi berkat.
Dia mendirikan banyak panti asuhan Bapak Ibu. Dan kemudian panti asuhan itu boleh menjadi berkat Bapak Ibu ya. Banyak anak-anak di sana, dan dia banyak peristiwa yang dia alami bagaimana Tuhan memelihara setiap panti asuhan yang dia dirikan. Di saat tidak ada makanan begitu ya, mereka diajak anak-anak berdoa dan Tuhan juga memberikan berkatnya itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, seorang bernama John Wesley. Dia terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan pada waktu dia usia remaja. Ketika satu kali di dalam satu perjalanan, satu pelayaran Bapak Ibu, kemudian ada ombak begitu besar. Kapal yang mereka tumpangi dirasakan oleng. Mereka semua menjadi takut Bapak Ibu, termasuk hamba Tuhan ini ya. Si John Wesley ini juga ketakutan. Dia seorang penginjil yang masih muda, dia juga takut sekali. Sampai-sampai ada seorang mendekati dia. Apakah kamu takut? Takut mati? Dia katakan, oh tidak. Padahal dalam dirinya dia begitu takut Bapak Ibu. Dan kemudian di dalam kapal itu ada beberapa orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya takut akan Tuhan. Mereka mempersembahkan pujian. Di tengah-tengah merasa takut karena akan tenggelam Bapak Ibu ya, kapal itu karena ini kan ombak yang begitu besar. Tetapi adalah satu pujian yang meyakinkan mereka bahwa hidup mereka adalah sudah diselamatkan dan ada hidup kekal. Tetapi kemudian ketika diberi satu waktu, dia berkhotbah ya, untuk menceritakan kasih Tuhan. Padahal dirinya sendiri takut begitu ya Bapak Ibu ya. Waktu dia mengkhotbahkan, gak usah takut, Tuhan menyertai dan sebagainya, dirinya sendiri takut. Nah Bapak Ibu, ini gambaran seorang yang bernama John Wesley. Kemudian di dalam satu perubahannya, walaupun dia sudah mempersembahkan dirinya untuk melayani Tuhan, tetapi proses ketika dia berjumpa dengan juru selamatnya pribadi, dia tidak lagi menjadi seorang hamba Tuhan yang takut mati. Tetapi kemudian dia mengatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, sekalipun Kristus mengambil nyawaku. John Wesley tidak lagi merasakan takut, karena dia sudah mengalami kasih Tuhan. Dia sudah mengalami kuasa Tuhan hadir dalam kehidupannya, sehingga dia tidak lagi menjadi satu pribadi yang begitu takut, karena dia tahu dia sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu yang kekasih, banyak yang sudah kita rasakan dalam kehidupan kita. Apapun yang sudah kita alami secara pribadi, mungkin kita merasakan seperti George Muller, seorang berdosa. Apapun yang pernah kita lakukan, mungkin kita pernah berzina, pernah seringkali berbohong, seringkali menipu orang. Hidup kita tidak menjadi berkat. Pikiran kita pikiran yang kotor, omongan kita omongan yang kasar. Banyak hal yang dimana kita ini berdosa. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Dan kita berpikir bahwa kita ini adalah orang-orang yang patut dimurkai. Tetapi Bapak Ibu, biarlah perjumpaan pribadi dengan Tuhan akan mengubahkan setiap kita, sehingga kita tidak lagi berorientasi untuk diri kita, bukan untuk kepuasan diri kita, bukan untuk menyatakan jati diri kita, bukan lagi untuk cinta untuk diri kita sendiri, tetapi mari kita hidup untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga apakah kita juga mungkin seperti John Wesley, di mana hidupnya takut mati. Kita sudah jadi penginjil, sudah jadi pelayan Tuhan, tapi ada satu ketakutan tersendiri dalam hidup kita. Bapak Ibu, biarlah kita persembahkan hidup kita. Kalau Kristus ada dalam hidup kita, layakkah kita takut? Layakkah kita juga mungkin menjadi orang-orang Kristen yang akhirnya nggak tahu apa yang harus kita lakukan? Percayalah bahwa ketika Kristus yang menguasai hidup kita, Kristus yang mengontrol hidup kita, kita tidak menjadi seorang yang takut, tetapi biarlah jamahan Tuhan, kasih-Nya melawat setiap hidup kita, dan kita berani berkata bahwa hidupku yang kuhidupi sekarang adalah karena Kristus yang menguasai aku, ya. Sehingga dikatakan di sana kita hidup karena Kristus yang mengasihi aku. Bapak Ibu yang kekasih, biarlah kita semua meyakini bahwa kita tahu bahwa kita orang berdosa, tetapi kita boleh bertobat. Semua karena Kristus Tuhan mengasihi kita semua. Biarlah kehidupan kita dikontrol oleh Kristus. Dia yang menguasai hidup kita. Pusat hidup kita bukan lagi untuk diri kita, tetapi untuk Kristus. Biarlah kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan,
Itu pun karena anugerah Tuhan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kecakapan kita, bukan karena kegagahan kita, bukan karena kita bisa melakukan setiap firman Tuhan dengan baik, bukan. Tetapi kita dipanggil, kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Dia mau membeli kita, kita mau menjadi hidup yang benar-benar dipersembahkan untuk Tuhan, hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di sana, aku hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku, menyerahkan dirinya untuk aku. Kita hidup saat ini oleh iman. Iman kepada anak Allah, iman kepada Kristus yang mengasihi kita, menyerahkan dirinya untuk kita. Biarlah kita tidak lagi berpusat kepada aku, tetapi kita hidup saat ini oleh karena iman. Kristus memberkati kita Bapak Ibu. Dia yang sudah menyerahkan hidupnya untuk kita, kita juga mau menyerahkan hidup kita untuk kemuliaan namanya. Amin, itu firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Biarlah pujian ini merupakan satu pernyataan iman kita, bahwa aku hidup karena iman kepada Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus yang sudah menyerahkan dirinya untuk kita semua. Haleluya. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Musik mengalukan pujian dengan lembut. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apakah benar-benar kita menyatakan diri bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan yang kuhidupi sekarang adalah oleh iman kepada anak Allah yang mengasihi aku dan yang telah menyerahkan hidupnya untuk kita. Apakah kita sudah benar-benar berjumpa dengan Yesus secara pribadi
yang bisa mengubahkan setiap hidup kita. Hidup lama kita turut disalibkan dengan Dia yang tersalib, dan kita boleh bangkit menjadi manusia yang lahir baru, manusia yang benar-benar mempersembahkan hidupnya untuk Kristus, untuk kemuliaan bagi Allah. Biarlah kita tidak lagi berpusat hidup untuk diri kita, tapi kita hidup untuk Kristus, untuk kemuliaan namanya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Firman Tuhan dalam Galatia 2 ayat 20 dan juga pujian ini menyadarkan saya sebagai hamba Tuhan bahwa hidup saya bukannya saya lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri saya. Apakah juga Bapak Ibu semua bisa meresponinya bahwa hidup kita bukannya kita lagi, tetapi Kristus yang hidup, Kristus yang menguasai hidup kita. Hidup kita berorientasi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan diri kita lagi, tetapi hanya untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kami bahwa hidup lama kami, hidup yang berorientasi pada diri sendiri, hidup yang berpusat pada diri sendiri, pada keakuan diri sendiri, ego diri sendiri. Tapi saat kami berjumpa dengan Kristus, hidup kami bukan untuk diri kami sendiri Tuhan, tapi hidup untuk Kristus. Kristus yang sudah menyerahkan dirinya, yang sudah menyatakan kasih-Nya kepada kami, mati di kayu salib, menebus kami, membeli kami dengan harga yang lunas dibayar. Bila kami juga boleh mempersembahkan hidup kami ya Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk hidup seturut dengan rencana-Mu ya Tuhan. Memberkati seluruh jemaat Tuhan, supaya kami benar-benar hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, tolong kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan pada Bapak Diaken Timotius Budiman. Ya, sebelum saya membacakan pengumuman ini, saya mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang sudah disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Susi Raswati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
Pengumuman sepanjang minggu ini adalah yang pertama, untuk yang mengikuti baptisan air ada katekisasi yang nanti siang akan dilaksanakan jam 12 sampai 13 melalui Zoom ID dengan pembicara Bapak Penatua Handoko Setiono dengan materi pelajaran kedatangan Tuhan Yesus. Untuk jadwal pengkhotbah minggu yang akan datang pada 5 Maret 2023 di tempat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Yogiono mengambil tema banyak anggota tetapi satu tubuh yang diambil di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 20. Pada hari Senin 27 Februari ada TPI Benowo jam 7 malam di rumah keluarga Bapak Ibu Bambang Aru, Jalan Pondok Benowo Indah EE 20. Disampaikan oleh Pendeta Rian S. Waruwu. Sedangkan Jumatnya tanggal 3 Maret ada di TPI Wiyung jam 6 sore di rumah Ibu Lucy Iskandar, Wisata Bukit Mas 2 F5 nomor 30, dilayani oleh Bapak Diaken Budianto. Untuk kebaktian kaum wanita wilayah Bromo dan Koblen akan dilaksanakan pada hari Rabu 1 Maret dengan pembicara Pendeta Rian S. Waruwu jam 16.30 di Bromo. Pendalaman Alkitab pada hari Selasa 28 Februari jam setengah 6 malam di Raya Dharma Harapan PF1 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Yogiono dan Bapak Penatua Insinyur Rindra Haryanto mengambil subbahasan di pengkhotbah pasal 1. Persekutuan doa malam akan dilayani oleh Bapak Diaken Paulus Setiabudi pada hari Rabu 1 Maret jam 17.30 di Raya Arjuna 75A Bromo. Kebaktian tengah minggu akan dilaksanakan di Tengger Kandangan 137 pada hari Kamis 2 Maret jam 18.45 dengan pembicara Saudara Hilary Haryanto. Untuk jadwal pengkhotbah untuk kebaktian pemuda minggu yang akan datang di tempat ini adalah Saudara Jen Greli Goswal, akan dilaksanakan jam 17.30. Secara onsite kami mengundang untuk kaum muda untuk hadir. Berita pernikahan gerejawi, ada diminta pernikahan gerejawi antara Saudara Kevin Budi Santoso dan Saudari Giovanni Johnson pada hari Sabtu 11 Maret jam 11 siang di Gereja Isa Al-Masih Raya Dharma Harapan PF1. Jika setelah diumumkan 2 minggu tidak ada keberatan yang sah, maka pernikahan gerejawi tersebut akan dilaksanakan pada tanggal dan tempat tersebut di atas. Kemudian ada pembinaan warga jemaat dalam rangka menghadapi Paskah tahun ini. Ada pembinaan warga jemaat yang temanya adalah mengambil pembelajaran mengenai Paskah, yaitu Eli Eli Lama Sabatani pada hari Minggu 5 Maret jam 12 siang sampai selesai, mungkin sekitar sampai jam 2 siang. Silakan jemaat untuk mengikuti melalui Zoom ID dengan pembicara Ibu Pendeta Juni Kristiani dan Saudara Pendeta Muda Britus Purnomo. Bapak Ibu Saudara bisa melihat untuk proses renovasi ruang pastori belakang yang sudah selesai. Jadi renovasi dimulai September dan berakhir pada Februari 2023 dengan pengeluaran sebanyak 156.459.697 yang meleset dari perkiraan semula. Jemaat sudah berdonasi sebanyak 45.251.000
dan sisanya ditanggung oleh kas Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Kita masih memerlukan juga untuk renovasi bagian depan dan samping yang temboknya sudah enggak berbentuk tembok. Jemaat bisa mendukung dalam doa maupun dana. Untuk wilayah lainnya bisa ditampilkan di slide, di Tengger Kandangan, juga untuk renovasi aula Gereja Isa Al-Masih Dharma Harapan, juga untuk keperluan rumah ibadah TPI Wiyung, di mana kebutuhan dananya adalah 550 juta, terkumpul 446.705.000. Yang terakhir, segenap majelis dan jemaat di tempat ini mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun seminggu yang lalu maupun seminggu yang akan datang. Khususnya pada hari ini ada Ibu Sunjoto, tanggal 26 Februari. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan akan dijalankan 2 kali. Persembahan seperti biasanya, kemudian persembahan pembangunan. Saya mohon untuk yang bertugas menjalankan tugasnya, kita akan pujikan Hidupku Bukannya Aku Lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Saya mohon untuk Bapak Pendeta Timotius Sugiono menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan terus yang akan menolong kami, meneguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga hidup kami semua boleh mencerminkan kasih Kristus, terang Kristus boleh nyata dalam hidup kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang hadir, berkati kami, saudara kami yang ibadah melalui siaran tunda ini, Engkau juga meneguhkan mereka dengan kebenaran firman-Mu. Berkati ya Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, khususnya di Kiau Koblen Tengah, melalui persembahan yang diberikan pagi hari ini boleh mendukung untuk boleh perbaikan demi perbaikan perawatan gedung-gedung gereja kami di tempat ini, ruangan demi ruangan berkati oleh Tuhan, sehingga kami semua boleh beribadah dengan baik dan Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapak, berkati seluruh kami dalam pergumulan kesulitan kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang akan menolong menyertai kami semuanya. Kami mendoakan untuk Ibu Sujoto yang berulang tahun hari ini, Tuhan memberkati ya, kesehatan, kekuatan, pertolongan Tuhan bersama-sama Ibu Sujoto dan seluruh keluarga. Nama-Mu dimuliakan,
juga untuk berkat daripada Tuhan untuk anak yang dikaruniakan kepada keluarga Pak Ibu Nanda, Engkau juga menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dan akhirnya pagi ini bila mana sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan beserta dengan kami semuanya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami menyerahkan dan mendoakan seluruh ibadah kami pagi ini. Tuhan akan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat yang kekasih, sekarang pulanglah dan terimalah segala berkat daripada Tuhan. Maka kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin. Tuhan Yesus memberkati jemaat bisa bersatu doa.